Shalom, apa kabar semua? Bersama dengan saya, Ellie Grace, di dalam My Spiritual Journey pada hari yang ke-20 ini. Dan saya senang sekali mengungsikan kepada kita semua tajuk kita pada hari ini, yaitu kerinduan akan Allah. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca dalam Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Saudara, saya ingin menyampaikan satu kesaksian di mana saya secara pribadi telah mengalaminya bersama dengan keluarga saya di dalam musim COVID-19 ini. Kami sekeluarga terpisah jauh bersama dengan bapak kami karena urusan kerja. Beliau terpaksa outstation di daerah lain, dan tanpa ketidakhadiran dan keberadaan bapak kami bersama dengan kami merasakan ada satu kekosongan di dalam ahli keluarga kami, karena kami tidak dapat melihat bapak kami secara fisikal, secara bersemuka dengan bapak kami. Dan adik saya yang bongsu, dia mulai mencari bapak kami karena dia sangat rindu dan dia mulai menangis. Dan cara untuk menyenangkan hati adik kami ialah kami menghubungi bapak kami, menelepon beliau, dan adik saya mengatakan, "Dedi, saya sangat rindu sama Dedi." Dan bapak saya juga meresponi, "Ya, Dedi pun rindu juga sama kamu semua." Dan hanya mendengar suara bapak kami, adik saya merasakan ada satu kelegaan, satu damai sejahtera di dalam hatinya, karena dia merasakan bahwa dia begitu dekat sekali dengan bapak kami. Biarpun hanya mendengar suara, biarpun jauh dari mata, tetapi dekat di hati. Karena dia hanya mendengar suara bapak kami saja, saudara. Dan dengan perbuatan adik saya itu, saya ditegur secara pribadi tentang hubungan saya dengan Tuhan. Dan melalui perbuatan adik saya itu, saya juga ditegur melalui firman Tuhan, di mana Mazmur Daud, Raja Daud mengungkapkan isi hatinya bahwa dia adalah seperti rusa yang merindukan sungai Tuhan. Karena Raja Daud yang merasakan bahwa ada satu ketandusan jiwanya, ada satu kekosongan di dalam hatinya, sehingga merasa gelisah. Dan bukan karena Raja Daud merasakan ada kekurangan makanan atau kekurangan air, tetapi hadirat Tuhan itu, dia merasakan dia begitu jauh daripada Tuhan. Dan Raja Daud sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, berdoa dan berpuasa, dan itu yang membuatkan Tuhan sangat tertarik dengan Raja Daud. Itu yang membuatkan Raja Daud berkenan kepada Tuhan, karena hati Daud yang betul-betul tertuju kepada Tuhan. Dan kenapa kerinduan akan Tuhan itu sangat penting? Karena ia berbicara tentang keberadaan hati kita, kondisi hati kita, di mana hati kita berada pada saat ini. Karena firman Tuhan, Allah telah menegur kita bahwa Allah mencari penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, yang melalui hati kita yang paling dalam sekali. Dan firman Tuhan juga menegur bahwa jemaatnya memuji dan menyembah Tuhan melalui mulut mereka, tetapi tidak melalui hati mereka, dan ini mengecewakan hati Tuhan, saudara. Dan kenapa jadi demikian? Karena Allah tidak terpesona dengan perilaku kita, cara kita menyembah dan memuji Tuhan, tetapi Tuhan begitu tertarik dengan hati kita. Dia mau melihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kenapa kerinduan akan Tuhan itu sangat penting? Karena ia berbicara tentang siapa yang terutama di dalam hati kita. Apabila kita mengatakan kita mengasihi seseorang, kita mulai rindu orang itu. Begitu juga dengan kita dan Tuhan.
apabila kita mengasihi Tuhan, kita mulai rindu akan Tuhan. Dan ini yang saya belajar daripada perbuatan adik saya. Ini juga saya belajar dari Mazmur Daud, dan ini yang mengubahkan kehidupan saya secara pribadi, karena saya merasakan saya begitu jauh daripada Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan telah membawa saya kembali kepadanya. Dan bukti yang terutama bahwa Tuhan begitu rindu akan kita semua ialah kayu salib Yesus Kristus, karena Dia rindu untuk kita kembali kepadanya, memulihkan hubungan kita bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan saudara, di dalam musim COVID-19 ini adalah masa yang sangat-sangat sesuai untuk kita meluangkan masa waktu bersama dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, membina mezbah pribadi, mezbah keluarga kita bersama dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dan saya mendoakan kepada kita semua, di mana saja kita berada pada saat ini, damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan sentiasa menaungi dan menyertai saudara sehingga ke akhir zaman. Jangan lupa menghubungi keluarga kita dan teman-teman kita, bawa mereka di dalam doa, terus mendorong mereka di dalam kasih Kristus Yesus. Dan stay home, stay safe. Tuhan memberkati kita semua.